Masih ada yang belum fokus, kita ulangi tadi pertunjukan apa Pak? Pertunjukan apa? Johani Window. Ya, nanti diri sendiri ya, 4 kuadran ini. Ada yang namanya open, daerah terbuka. Apa itu open di daerah terbuka? Kita tahu, kawan juga tahu. Contoh ini pelajaran. Pak Rian semua tahu kan? Casing, itu udah Bapak tahu ya, Pak Rian casing. Dokumen ini ini ada menuju pasar. Ada pernah jumpa Bu? Sering jumpanya yang mana? Yang Australia, Amerika ya. Sering jumpa. Ini beda lagi nih Bu, warnanya hitam. Ini, ya, kuning. Dan untuk anopeli sendiri dia termasuk anopeli, ya, namanya susah disebut, namanya nggak tahu nih siapa yang menciptakan nama-namanya dia. Ini mereka punya keluarga yang berbeda ya, tapi sama-sama jenis nyamuk, vektor nyamuk. Tujuannya apa? Tujuan melakukan survei. Yang pertama untuk mengetahui tingkat kepadatan vektor. Ya, maka tadi indikator pembelajaran kita yang pertama adalah untuk menghitung kepadatan. Kemudian untuk mengetahui tempat kedudukan potensial vektor DG. Bapak Ibu tahu vektor DG tempatnya di mana? Kemudian lebih spesifik Jadi dari 50 habitat atau tempat perlindungan yang mereka periksa, ditemukan ada 5 habitat yang positif ciri-cirinya. Ya, sesuai rumus dari buku atau dari Permenkes itu juga ada 5 habitat positif dibagi jumlah habitat keseluruhan 50 ya, dikali 100%, dapat 10%. Ya, artinya interpretasinya survei selama 6 jam ya, dari jam 8 pagi sampai 12 malam, 6 jam waktunya. Tapi hitungannya setiap jam kita melakukan itu 40 menit, 50 menit, bukan 1 jam, bukan 60 menit. Ya, berarti di sini 40 menit dibagi
gitu ya, atau air-air yang ada di dapur gitu ya, itu langsung tikusnya ya. Berarti belum pernah dijumpai. Ya memang di Sumatera saya kurang tahu ya, ada penularan penyakit malaria. Apa contohnya Bapak Ibu? Bapak Ibu, di Sumatera Barat ini daerah kawasan pesisir enggak ya? Oh bukan ya. Kalau bukan pesisir berarti bukan Sundaibus. Biasanya potensi untuk Sundaibus. Nah kalau di daerah Bapak Ibu ada persawahan. Kalau persawahan itu Sublictus spesiesnya. Kayaknya di Indonesia belum terlalu masif penggunaannya ya Bapak Ibu. Ini kopi dikenal juga dengan pengasapan kemudian DBB. Akan digunakan mesin kopi menggunakan thermal kopi. Insektisida yang digunakan cair. Golongan insektisida yang digunakan ada sintetis steroid, supermetrin, organofosfat, contohnya Malathion, ada pertama contohnya dari komponen semakin bawah semakin rendah, semakin bukan 1 meter dari dinding, tapi nodulnya 46 cm dari dinding. Bawah, misalnya dalam satu kali area semprotan 70 cm, karena ini mereka input bawah. Melakukan 10 kali pengukuran selama 30 detik. Yang kami datangi yaitu Pak Abrizal yang dari Terus Bayu Ramadan Fakultas 11 Kepikin. Tulisan ini betul untuk yang angka 3 pengamatan di 10 detik. Cuman di poin keempat hasil pengamatan dari T1 harusnya ditulis ya dijabarkan dulu dan